para ulama ketika mereka menyebutkan qanaah. Mereka qanaah adalah ridha dengan apa yang Allah berikan, ridha dengan apa yang Allah berikan, menerima dengan apa yang Allah tetapkan, dan apa yang Allah bagikan buat dia. Ridha. Ada orang sabar, beda qanaah ini. Qanaah ini puas, ridha. Qanaah itu maknanya mencukupkan diri dengan yang ada tanpa terobsesi untuk mencari apa yang tidak dia miliki, yang nggak ada. Kau punya apa? Anda punya motor, Ustaz. Tahun berapa motornya? Alhamdulillah, Ustaz, tahun 2007. Enggak. Anda punya ini, ya ini yang Anda lihat. Kasih Allah, alhamdulillah. Yang disuguhkan sama istrinya adalah kurma dan ada sedikit roti. Ketika dia mencukupkan diri dengan ini, dia tidak kebayang, ya Allah, kalau berbukanya pakai ayam panggang, kalau berbukanya pakai ini, pakai itu. Itu orang nggak qanaah. Yang qanaah ketika dia, ya alhamdulillah, ini yang ada, alhamdulillah, jazakillah khair. Dia mengatakan kepada istrinya, makasih, jazakillah khair, barakallahu fiik. Udah. Itu yang ada. Yang nggak ada jangan dipikirin. Kita tuh kadangkala merasa qanaah, tapi antum nggak qanaah. Disuguhkan sesuatu kepada antum, ya Allah. Mungkin antum nggak ngomong, tapi jiwa antum mungkin Anda yang ada di sana. Makanya dikatakan tadi, antum capek akhirnya. Seharusnya Ramadan menundukkan jiwa, akhirnya antum masih dikontrol sama jiwa antum. Qanaah itu diantara maknanya adalah ya mencukupkan diri dengan hal yang halal, yang baik, meninggalkan yang haram. Orang itu qanaah. Nggak ada lagi ungkapan, Ustaz, yang halal susah, yang haram aja susah, apalagi yang haram. Nggak ada buat dia. Qanaah itu adalah terpenuhinya hati dengan keridhaan kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak pernah ngeluh, jauh dari ungkapan-ungkapan yang menunjukkan dia itu emosi dengan takdir dia. Dia mengatakan, raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Ketentuan Allah, aku yakin itu yang terbaik. Pemberian Allah, aku yakin itu yang paling indah. Bala yang turun dari Allah Azza wa Jal, aku yakin aku pantas menerimanya. Dan Allah tidak memberatkan hambanya lebih dari kemampuannya. Selesai. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Al-Mawardi menyebutkan beberapa model qanaah. Tingkatan qanaah ya. Agar kita mungkin lebih mendalami lagi. Kita ini masuk di tingkatan yang mana dalam qanaah. Artinya qanaah orang berbeda-beda. Yang pertama, beliau menyebutkan orang itu qanaah, yaitu puas dengan bekal dari urusan dunia ini. Bulghah, sesuatu yang udahlah, yang memang ini bekal ana seperti ini. Tanpa dia mengarahkan jiwanya untuk mencari tambahan, ini tuh enggak sudah. Kebutuhanku ya ini aja. Jadi bulghah itu sesuatu yang biasanya dibawa orang untuk perjalanan. Antum mau kemana? Anda mau ke Jakarta. Baik, Jakarta ini antum naik bus kalau dari Jember mungkin 350.000. Terus antum perlu makan 15.000. 2 kali makan 30.000, jadi ya 380.000. Terus nanti sana naik taksi ya 400.000, 450.000. Udah cukup, khalas dia.
Nggak kebayang dia untuk yang lainnya lagi. Ini disebutkan a'la manazilil qana'ah. Ini yang tertinggi dari qana'ah. Yang kedua, disebutkan bahwasanya orang ini jiwanya menyampaikan dia kepada puas dengan secukupnya. Yang tambahan-tambahan dia nggak mau. Kalau tadi itu bekalnya doang, kalau ini ya apalah yang cukup buat dia. Kalau tadi dia makan 15.000, mamanya anak kayaknya perlu ini, anak perlu ini. Mamanya kalau yang tadi udah ada minum air, enggak, anak kayaknya anak minum teh, anak minum ini. Jadi ada orang yang sampai cukup juga. Tapi cukup kondisi dia. Karena orang beda-beda kalau bicara cukupnya. Dan yang tambahan-tambahan buat dia enggak lah. Ini yang di tengah-tengah. Pun yang paling rendah tetap disebut qanaah dia. Itu disebutkan qanaah itu mengantarkan dia kepada apa yang dia dapat. Oh ya udah, anak terima. Secukupnya. Kalau yang sebelumnya seadanya, seadanya, secukupnya, terus ini dia apa saja yang diberikan. Yang pertama bukan seadanya jemaah. Tadi seadanya mungkin dari bekal dia yang pokoknya menurut dia itu mengantarkan kepada tempat tujuan. Dari urusan dunia dia ambil, yang kedua secukupnya. Ini qanaah mengantarkan dia, ya apa yang di depan dia, yang diberikan kepada dia, dia terima. Dia tidak membenci ketika yang dia dapatkan banyak. Enggak. Tapi dia juga tidak memaksa dirinya untuk meraih apa yang nggak bisa dia raih. Udah enggak. Ketika datang kepada dia harta yang banyak, ya alhamdulillah buat dia. Tapi dia, orang ini, tidak terobsesi untuk meraih sesuatu yang nggak bisa dia raih. Kalau kita bicara usaha kerja, jangan dipikir orang ada, dia lihat anak kayaknya mau beli tanah di situ buat usaha. Dia ketika dapat, alhamdulillah. Dia dapat beli, alhamdulillah. Nggak dapat, ya udah. Berarti memang belum rezeki. Artinya dia tidak memaksakan diri. Karena ada orang-orang yang memaksakan diri dengan mengeluarkan segala kekuatan dia untuk mendapatkan sesuatu itu. Ini orang enggak. Kalau susah didapat, ya udah enggak. Ini tetap qanaah. Disebutkan ini adalah qanaah yang paling rendah. Mungkin kita banyak yang di sini. Ahibati fillah. Orang yang qanaah itu bukan berarti dia itu orang fakir. Tadi kedudukannya udah kita sebutin. Qanaah ini adalah keridhaan sebenarnya dengan apa yang Allah berikan. Ada yang mencukupkan diri, sisa kerja seperti itu umpamanya. Kerja umpamanya anak kayaknya perlunya 50.000 sehari. Dapat 50.000 berhenti dia sudah kerja. Dia fokus ibadah, apa yang bisa dia kerjakan untuk akhirat dia. Ada orang enggak? Ada mungkin cukupnya, anak kalau bicara cukup ya, beda-beda orang. Kemudian yang keempat, yang ketiga tadi ada orang yang dia apa yang ada dia raih, ada usaha ini, usaha itu. Makanya orang qanaah ini bukan berarti dia fakir. Bukan berarti dia miskin. Kita tahu sahabat-sahabat Nabi kaya raya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana dia ketika bersedekah, semua hartanya dia sedekahkan. Terus apa yang ada di rumahnya? Nggak ada, Allah dan Rasulnya. Itu tingkatan yang tertinggi dari qanaah. Umar bin Khattab dibawanya Abu Bakar. Dia bawa setengah hartanya. Karena dia pikir ini cukup buat anak. Yang setengahnya buat biaya hidup anak. Berbeda kedudukan. Tapi mereka kaya raya. Abdurrahman bin Auf.
Dia punya dagang ini, dagang itu, usaha ini, jualan kuda, jualan makanan. Silahkan. Bukan berarti dia nggak qanaah. Dia ridho ketika dia dapat itu, alhamdulillah. Tapi jiwa dia tidak terobsesi dan berambisi untuk mendapatkan tambahan ini, tambahan itu. Enggak, sudah. Yang nggak bisa didapat, ya udah. Dia menerima dengan kondisi. Talha bin Ubaidillah. Dan kalau bicara qanaah, orang kaya pun perlu qanaah. Sebagaimana orang miskin perlu qanaah. Karena kalau orang kaya tidak qanaah, dia akan menipu. Tadi kita bicarakan qanaah itu mencukupkan diri dengan yang halal. Udah, ini nggak ada dia berpikir untuk tambahan dari yang haram, enggak. Jadi orang kaya itu kalau qanaah, Masya Allah, dia tidak akan menipu. Dia tidak akan mengambil hak orang lain. Dia tidak akan menghinakan dirinya demi harta atau jabatan. Dia tidak akan pelit mengeluarkan zakatnya. Kalau dikasih untung dia bersyukur, kalau dia rugi ya dia ridha. Orang ini disebut qanaah walaupun dia punya harta seperti hartanya Qarun. Intinya hati, bukan apa yang di tangan. Karena qanaah ini amalan hati, ya. Jangan berpikir untuk melihat ada orang bajunya compang-camping, Masya Allah orang ini qanaah. Enggak. Orang naik motor, naik mobil, orang ini qanaah, belum tentu. Karena qanaah urusan hati. Bisa jadi di hati dia berambisi untuk mengganti motor dan mobilnya. Dan dia suka mengeluh kepada Allah, kenapa fulan dapat itu, aku kok nggak dapat seperti itu. Itu dia yang tahu sama Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan, subhanallah jemaah, jangan melihat orang pakai mobil bagus, kemudian untuk menganggap dia, oh orang ini nggak qanaah ganti mobil. Enggak, tadi disebutkan qanaah itu apa yang bisa dia beli, dia pakai. Tapi yang nggak bisa, dia tidak berambisi untuk mendapatkan hal itu. Ada orang mobilnya bagus, untuk mengatakan nggak qanaah. Ada orang HP-nya bagus, untuk mengatakan nggak qanaah. Enggak, qanaah itu amalan hati. Cuma tingkatan qanaah beda-beda tadi kita sebutkan. Namun tetap masuk kategori qanaah yang bentar lagi kita akan lihat bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan karunia qanaah ini. Orang miskin, bagaimana qanaah dia? Ya qanaah orang fakir itu, dia ridha dengan pembagian ini. Ya udah, ana memang kayaknya seperti ini. Ana terima. Bukan berarti dia kemudian malas, enggak. Dia menyerahkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak memaki-maki, tidak suka mengadu kondisinya kepada manusia. Dia nggak marah kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian qanaah dia membuat dia tidak memandang apa yang ada di tangan orang. Qanaah dia membuat dia jadi jaga diri, memandang kepada yang di bawah dia. Dia tidak mencuri, tidak makan yang haram untuk mendapatkan sesuap nasi. Dia terima bagaimana takdir Allah Azza wa Jal. Di dalam dunia ini kadangkala suami qanaah, istrinya nggak qanaah. Itu yang menyebabkan akhirnya sang suami ini jadi, bukan dia malas, enggak. Dia kerja pulang dia dapat sekian, dia dapat 20.000. Alhamdulillah mas, cukup. Insya Allah mas. Itu istri yang soleha. Dia tahu kebutuhan dia mungkin 80.000. Tapi yang dibawa suami 20.000. Dia terima. Tadi tingkatan kedua yang cukup. Kalau ini enggak, ya udah 20.000 khalas. Alhamdulillah. Dia nggak cukup pun dia cukup-cukupkan. Dia tidak akan melakukan yang haram. Ahibati fillah. Kita akan lihat bagaimana qanaah di dalam Al-Quranul Karim. Mana sih Ustaz ayat-ayat tentang qanaah? Kok kayaknya Anda nggak pernah melihat ada lafaz qanaah. Nah,
Silakan dibaca firman Allah Azza wa Jalla di surat An-Nahl ayat 97. An-Nahl ayat 97. Nah. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu fikum. Kita lihat nih, yang beramal soleh, yang beriman, dalam kondisi dia beriman, Allah akan berikan balasan kepada dia, memberikan penghidupan yang baik. Hartanya banyak? Bukan. Rumahnya bagus? Lah. Jabatannya naik? Enggak. Penghidupan yang baik. Di mana penghidupan yang baik? Muhammad ibn Ka'ab ketika menafsirkan ayat ini, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata dia al-qana'ah. Allah akan kasih rezeki buat dia itu qana'ah, nerima kondisi. Nih, Ali bin Abi Thalib juga menafsirkan hayatan thayyibah al-qana'ah. Qana'ah maksudnya. Hasan al-Basri juga mengatakan al-hayatu thayyibah al-qana'ah. Kehidupan yang baik itu qana'ah, bukan harta yang berlimpah ruah. Karena kita memandang orang itu dari penampilannya, dari apa yang dia pakai, apa yang dia punya. Katakan, oh fulan Masya Allah hidupnya mabsut, senang sekarang hidupnya Ustaz. Kenapa? Punya rumah, punya ini, punya itu. Belum tentu dia senang. Bisa jadi dia susah hidupnya, tapi tidak menampakkan kepadamu. Karena semua yang dia miliki kredit. Dia tiap akhir bulan pusing. Kemarin Ana panggil tukang. Panggil tukang untuk pasang galvalum ya. Udah jam agak siang ya, jam 7 atau jam 8 lah telepon dia. Dia cerita, Ustaz, kayaknya besok aja Ustaz ya. Ana ngomong insya Allah besok Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Dia cerita dulu Ustaz, Ana waktu banyak kreditan, yang dalam benak Ana itu kerja terus untuk bayar utang Ustaz. Jadi Ana lihat hari, tanggal, ini semuanya. Selalu dia peduli dengan itu. Sekarang ketika Ana nggak punya kreditan Ustaz, kok enak hidup ini Ustaz. Ana jadi nikmat. Kerjaan ya tidak terlalu memforsir diri. Ada ya Alhamdulillah, nggak ada pun ya udah. Tapi ketika antum terlilit hutang gara-gara antum nggak qanaah dengan motor harga 3 juta. Ini ada orang yang punya motor 3 juta. Tapi dia nggak terima. Ana mau motor harga 16 juta. Nggak punya duit antum. Nggak apa-apa kredit. Kredit dia tuh. Pikirnya dia naik motor enak. Ketika ada beban hutang gara-gara nggak qanaah. Antum punya motor, Alhamdulillah. Tuh kalau kita bicara motor tadi. Motor orang yang penting bisa ngantarkan ke tempat tujuan. Nggak mogok-mogokan. Selesai. Tapi ada orang nggak, Ana maunya yang kayak gini. Ana mau yang agak bagus. Kalau antum punya fulus, tafadhol. Tapi kalau nggak punya fulus, ini yang bermasalah. Akhirnya dia jadi berhutang. Hayatan thayyibah, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan itu adalah qanaah. Makanya kalau antum melihat orang beramal soleh nggak selalu kaya dia. Ada juga yang kaya, tapi Allah kasih qanaah buat dia. Bukan kekayaan itu sebagai tanda balasan buat amal dia. Enggak.
Kalau banyaknya harta benda sebagai balasan dari Allah Azza wa Jalla, kita lihat ada orang-orang yang nggak pernah beribadah sama Allah, Allah kasih harta. Tapi kehidupan yang baik, lah. Kita bisa beli AC jamaah. Kita bisa beli kasur yang nyaman. Tapi kita nggak bisa beli tidur. Mau beli tidur di mana? Berapa banyak orang yang tidur di atas, Masya Allah ya, ada kasur harganya 100 juta. Orang tidur di atas itu. Mungkin kalau Anda tidur di atas kasur itu nggak bisa tidur Anda malah. Anda akan berpikir, apa enaknya kasur kayak gini. Selama ini Anda tidur di karpet aja tidur, Alhamdulillah. Subhanallah, engkau bisa beli kasur 100 juta. Tapi engkau nggak bisa beli tidur dan kenyamanan. Hayatan thayyibah dengan qanaah, ketika antum nggak kepikiran apa-apa, sebelum tidur bismillahirrahmanirrahim amutu ahya. Nah, kemudian firman Allah di surat Nur ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughniyahumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih memujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Barakallahu fikum. Mana qanaahnya Ustaz? Subhanallah jemaah. Jadi nikah itu lihat. Jadi antum kalau nikah cari orang yang soleh, cari yang soleha. Miskin Ustaz, Allah akan cukupin dari karunia-Nya. Subhanallah. Al-Baghawi mengatakan di antara makna kecukupan di ayat ini, yang Allah akan berikan kecukupan dari karunia-Nya, maknanya adalah al-qanaah. Qanaah. Bukan harus dia banyak uangnya. Jangan sampai ketika antum menikah, Ustaz, anak kok nggak kaya-kaya Ustaz. Ya katanya orang kok nikah itu kemudian untuk menjaga kehormatan dirinya, katanya dia dicukupin sama Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara maknanya adalah al-qanaah. Nggak harus uang antum banyak. Tapi antum dikasih rezeki sama Allah Azza wa Jalla, nerima dengan kondisi antum. Dan qanaah ini lebih mahal dari mobil Rolls Royce, jemaah. Di mana mau dibeli antum? Kalau nggak antum cari sendiri. Kemudian firman Allah nih, doa yang biasa kita baca tiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, di surat Al-Baqarah ayat 201. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Subhanallah.
Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dilindungi dari api neraka. Itu yang kita minta sama Allah Azza wa Jalla. Abu Hayyan ketika menafsirkan hasanah fid dunya, kebaikan di dunia, apa kata beliau? Al-qana'atu birrizq. Qanaah dengan rizki. Bukan banyak rizkinya. Sekali lagi, karena bisa jadi antum baca doa ini ribuan kali, ana lihat Ustaz, perabotan rumah ana tetap, motor nggak ganti-ganti, mobil tetap nggak punya. Al-qana'ah birrizq. Awit taufiq wal isma, atau Allah akan berikan kepada antum di dunia ini bimbingan dan penjagaan sehingga antum tidak tersesat. Fid dunya hasanah. Atau al-aulad al-abrar, anak-anak yang soleh, itu juga hasanah fid dunya. Jadi kalau kita ngelihat kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan, itu nggak harus berupa harta benda. Tapi ada yang lebih dari itu, yaitu perasaan nerima dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Karena manusia ini jamaah, kalau dikasih satu lembah isinya emas, dia kepingin 2. Dikasih 2, dia kepingin 3. Terus kapan antum bisa menikmatin harta tersebut? Kalau antum nggak dikasih qanaah, maka siang malam antum akan terus bekerja dan bekerja entah apa yang antum cari. Karena antum nggak punya perasaan nerima. Ketika kondisi COVID-19 di PHK, antum akan putus asa? Enggak. Orang yang qanaah pulang ke rumah, alhamdulillah. Pasti ada hikmahnya. Ketika Rasulullah SAW berbincang tentang qanaah, beliau menjelaskan tuh tentang kedudukan qanaah ini. Dalam hadis riwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Telah sukses, beruntung orang yang masuk Islam. Yang nggak masuk Islam rugi, walaupun banyak fulusnya, walaupun kelihatannya enak hidupnya, rugi. Yang Muslim nih yang sukses. Wa ruziqa kafafan, kemudian dia dikasih sesuatu yang mencukupinya. Wa qanna'ahu Allah bima atah, dikasih sesuatu yang mencukupinya, cukup. Kemudian Allah bikin dia menerima dengan apa yang Allah berikan. Jadi kalau bicara kecukupan jamaah, alhamdulillah. Karena ada orang yang nggak cukup. Terus terang, kenapa disyariatkan zakat? Kepada siapa diberikan zakat? Kepada orang-orang yang nggak cukup. Ada kekurangan untuk pembiayaan hidup dia. Kalau bicara kesuksesan nih, engkau masuk Islam, rizkimu cukup. Tanpa engkau harus meminta tambahan, karena enggak udah cukup. Kalau nggak cukup kan orang akhirnya lembur, akhirnya dia kadang-kala ada yang merantau ke sana kemari karena merasa nggak cukup yang dia dapatkan. Yang ketiga, yang terpenting adalah Allah bikin dia qanaah, menerima dengan apa yang terjadi. Kemudian nih, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwa Nabi SAW pada suatu hari beliau mengajar, ngobrol sama para sahabatnya, nyampaikan petua kepada para sahabatnya, dan di situ ada orang Badui. Orang Badui ini dia yang mereka biasa menggembala kambing, berpindah dari satu padang rumput ke padang rumput lainnya. Ya. Kemudian Nabi dalam ceritanya itu, di situ hadir orang Badui, beliau mengatakan,
bahwa ada seorang laki-laki dari penghuni surga yang meminta izin kepada Allah untuk bercocok tanam. Orang masuk surga, bismillah. Orang masuk surga, dia ingin bercocok tanam. Masya Allah, jemaah. Lalu Allah berkata kepada dia ketika dia minta izin untuk bercocok tanam, Alasta fi ma syi'ta, bukankah engkau sudah bebas semaumu di surga ini? Engkau apa aja maumu udah dapat di sini. Sudah, engkau kan udah bebas. Kau ingin apa aja dapat. Artinya nggak perlu capek kerja, antum udah dapat gitu. Walakinni uhibbu an azra. Iya betul, tapi aku kok kepingin bercocok tanam, kata dia. Qala fabadhar. Lalu sudah diperbolehkan sama Allah, dia ambil biji yang biasa ditanamkan ya, biji-bijian. Kemudian ketika dia lemparkan biji-bijian itu jamaah, tahu-tahu biji-bijian itu tumbuh. Kalau sekarang ya subhanallah ya, sekarang kita bisa melihat nih bagaimana tumbuhnya. Antum pernah ngelihat video orang tanam jagung, terus di film tuh jagung. Di film berapa bulan ya dia letakkan itu kamera sampai panen. Kemudian digerak cepatkan ya. Dalam hitungan detik dia itu sudah buah. Nanti di surga itu dalam hitungan detik ketika dia melemparkan, tahu-tahu pandangan dia itu melihat biji tersebut sudah bisa dipanen. Tahu-tahu udah jadi gitu loh. Fakana amthalal jibal, disebutkan seperti gunung tingginya. Apa yang dia tanam itu jemaah? Lalu fayaqulullah azza wa jalla dunak ya ibn Adam, cukup wahai anak manusia. Dikatakan makna dunak ya ibn Adam, la yushbi'uka syai', engkau nggak pernah kenyang gitu loh. Fa innahu la yushbi'uka syai'. Di sini menyebutkan bahwasanya seharusnya engkau menerima dengan kondisi yang ada. Tidak mengikuti nafsumu, syahwatmu. Ini tentang fadilah qanaah. Ketika Nabi cerita itu, maka kata orang Badui yang dia nggak kenal bercocok tanam, dia mengatakan, wallahi la najiduhu illa qurasyian aw ansarian. Demi Allah ya Allah, demi Allah, tuh kayaknya orang itu adalah orang Quraisy atau orang Ansor. Karena mereka yang suka tanam-tanaman. Tapi kalau kita Badui kita nggak tahu sama tanam-tanaman. Nabi ketawa ngelihat orang Badui. Dia artinya menyimak cerita tersebut, memahami dan mencernanya, kemudian dia berkomentar. Itu nggak mungkin orang Badui, kata dia. Karena kita nggak tahu cocok tanam. Artinya jamaah kita disuruh cukup dengan apa yang Allah berikan. Gak akan pernah kita puas. Ibnu Hajar mengatakan fihi isyaratun ila fadlil qana'a wa dhammi syara. Di situ ada isyarat tentang keutamaan qana'a dan tercelanya ambisi dan ketamakan seseorang. Kemudian nih hadis lainnya yang diriwayatkan Imam Muslim berkaitan dengan qana'a. Nabi SAW mengatakan, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikan rizki keluarga Muhammad ini makanan pokok. Qut. Cukupkan mereka dengan yang menegakkan punggung mereka. Sehingga mereka tidak perlu minta-minta. Nggak perlu ada kelebihan. Orang tuh kan dalam kehidupan ini yang penting makan ya. Makanya istilah orang bekerja itu, subhanallah, masih berlaku istilah mencari sesuap nasi. Mencari sepiring nasi. Ketika orang merantau pergi bekerja, dalam benak dia mencari sepiring nasi, sesuap nasi. Iya, itu yang diperlukan untuk kehidupan ini. Ada kebutuhan-kebutuhan primer yang memang harus dilakukan, ya minta sama Allah Azza wa Jalla.
Tapi yang terutama engkau bisa makan. Anakmu bisa makan, istrimu bisa makan, alhamdulillah. Di sini Nabi SAW tidak berdoa minta tambahan. Kenapa? Karena kadang-kala orang kalau kasih kelebihan harta yang banyak itu menyebabkan dia akhirnya jadi lupa sama Allah Azza wa Jalla. Hidup dalam kemewahan. Dan kebanyakan orang seperti itu ya udah sibuk dengan menikmatin hidupnya, dengan mengatakan hidup itu sekali harus kita nikmatin ini itu, yang akhirnya dia lupa dengan perintah-perintah Allah dan larangannya. Oh, dia punya fulus. Tuh lihat, orang ketika nggak punya fulus, Masya Allah, kadang-kala dia mencukupkan diri. Tapi ketika punya fulus, nyabu. Kita lihat tuh sabu-sabu. Siapa yang beli sabu-sabu? Dia punya fulus. Yang narkoba itu orang yang punya fulus. Atau dia nggak punya fulus, dia akan mencari fulus. Kemudian dia akan melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan apa yang sebenarnya dia nggak perlu. Tapi karena ambisi dia tadi. Makanya ketika seorang muslim itu alhamdulillah dikasih rezeki cukup buat makan, orang banyak mengatakan alhamdulillah Ustaz cukup buat makan, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jaga hatimu untuk menerima kondisi ini. Al-Imam An-Nawawi mengatakan al-qut ma yasuddur ramak. Makanan qut itu adalah makanan yang menghilangkan lapar. Wa fihi fadilatut taqallul minad dunya. Di sini ada fadilah orang ya nggak perlu bermewah-mewah dalam kehidupan dunia, bersedikit-sedikit dengan kehidupan dunia ini dan mencukupkan diri dengan makanan dan berdoa dengan seperti itu. Ini doa Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian ini hadis Nabi alaihissalatu wassalam diriwayatkan Imam Tirmidzi. Man asbaha wa amsa aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanihi, indahu qutu yaumihi, kana kaman hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang hidup pagi dan petangnya dalam kondisi merasa aman di tempat tinggalnya. Pokoknya di tempat tinggal, bisa tenda tempat tinggal dia orang dulu. Bisa rumah yang terbuat dari batu atau dari tanah atau rumah dari seng. Dari apa aja, dia merasa aman di tempat tinggalnya. Seperti apa tempat tinggalnya, nggak ada urusan. Yang penting tempat tinggal dia merasa aman di sana. Nggak takut perampok, nggak takut gempa, nggak takut macam-macam. Mu'afan fi badanihi, sehat badannya. Bukan badannya pakai ini, pakai itu, nggak, badannya sehat. Ada orang pakai jam, Masya Allah, harganya 1M, 2M. Nggak, nih orang cuma dikasih sehat. Aman di tempat tinggalnya, sehat di badannya, dia punya yang dia makan hari itu. Indahu qutu yaumi yaum. Hari itu besok, wallahu a'lam. Maka orang ini seakan-akan dunia dan isinya dikumpulkan buat dia. Nggak perlu cari yang lainnya, udah. Semuanya sudah ada di tempat dia. Kau mau cari apa lagi? Yang dicari orang ketika merantau nih, sekarang merantau nggak boleh mudik di sana. Apa sih yang dia cari? Keamanan. Yang dia cari kesehatan. Yang dicari sesuap nasi. Kalau udah punya itu selesai. Subhanallah jemaah. Kemudian hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Tirmidzi bahwa Nabi SAW pernah suatu hari mengatakan, man ya'khudh anni haula'il kalimat faya'malu bihinna aw ya'lam man aw yu'allim man ya'mal bihinna. Siapa di antara kalian yang mau mengambil dari aku beberapa kalimat nih. Ada beberapa petuah. Faya'mal bihinna. Kemudian dia beramal atau dia ajarkan kepada orang yang mau mengamalkannya. Lalu Abu Hurairah mengatakan, ana ya Rasulullah. Aku wahai Rasul SAW. Lalu beliau mengambil tangannya Abu Hurairah. Lalu dihitung tuh 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, ittaqil maharim takun a'badan nas. Hindari yang haram-haram, tinggalkan yang haram-haram. Engkau akan jadi orang paling beribadah. Ahli ibadah itu yang meninggalkan yang haram.
Jangan antum merasa sudah sholat, udah puasa, tapi yang haram tetap antum makan. Antum merasa alhamdulillah saya ibadah udah baik. Enggak. Orang ibadahnya baik yang meninggalkan yang haram. Yang kedua, wardha bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridhalah dengan apa yang Allah bagikan buat engkau. Engkau akan jadi orang paling kaya di dunia. Kalau sekarang orang paling kaya, anda tadi baca, siapa ya orang terkaya di dunia yang kekayaannya 2 kali lipat kekayaannya yang punya Facebook siapa? Siapa namanya? Aduh nggak tahu tuh namanya tuh. Kayak Nabi kaya. Ternyata dia itu bisa kalah sama antum. Antum bisa ngalahkan dia dengan cara apa? Qanaah. Masya Allah. Antum punya mobil, alhamdulillah, punya makanan hari itu, mobilnya mobil biasa aja, tapi antum kekayaannya bisa sama dia. Makanya kalau anak ingin usul nanti ya, ada majalah dari luar itu yang selalu menyebutkan orang terkaya di dunia. Nomor sekian, nomor sekian, nomor 1 fulan, nomor 2 sekian. Seharusnya nomor 1 itu tulis di sana, orang yang menerima dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Itu orang paling kaya. Yang lainnya di bawah. Ini kata Nabi SAW. Kemudian yang ketiga pesan Nabi SAW, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu. Engkau akan disebut orang beriman. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Cintailah apa yang dicintai. Cintailah bagi orang lain apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri, engkau akan jadi orang muslim. Tuh muslim kayak gitu tuh, nggak ganggu orang lain, nggak nyakitin orang lain. Bahkan dia mencintai kebaikan buat orang lain, nggak ada hasud sama orang lain akhirnya membahayakan mereka, enggak. Yang kelima, wala tuktsirid dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Jangan banyak ketawa. Banyak ketawa itu mematikan hati. Haibati fillah. Itu ucapan Nabi SAW. Kita akan lihat nih sekarang ucapan para ulama tentang bagaimana orang qanaah. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, pernah berkata kepada putranya. Sa'ad ini orang kaya. Dia pernah berkata kepada putranya, ya bunayya, idza talabtal ghina fatrubhu bil qana. Wahai ananda, kalau engkau berburu kekayaan, engkau mencari kekayaan, carilah dengan fatlubhu bil qanaah. Carilah kekayaan itu dengan modal qanaah. Artinya tadi, ridha dengan apa yang Allah berikan. Kau cari kekayaan, carilah dengan cara seperti itu. Fa innaha malun la yanfut. Engkau tahu qanaah itu harta yang enggak habis. Kalau engkau punya simpanan di brankas besi, lama kelamaan akan keluar dan habis. Kau punya uang di bank, juga seperti itu. Apa yang kau milikin akan berangsur-angsur pergi dan hilang. Sedangkan qanaah harta yang tidak habis. Wa iyyaka wat tama' fa innahu faqrun hadir. Dan hati-hati, jauhi sifat tamak, rakus, karena sifat rakus itu adalah kefakiran yang hadir. Engkau kalau nggak qanaah, engkau jadi orang miskin. Engkau ambisi mendapatkan ini dan itu, engkau miskin, fakir. Wa alaika bil ya'si fa innaka lam tay'as min syai'in qattu illa aghnaka Allah anhu. Engkau hendaklah berusaha untuk putus asa dari meraih sesuatu. Artinya dia berusaha untuk kayaknya udah nggak bisa diraih ya, ketika itu Allah akan cukupkan buat antum. Ketika orang putus asa dari bantuan manusia, dari pertolongan manusia, kita tuh kadang-kadang kan berharap fulan, engkau nggak usah seperti itu. Udah engkau berpikir, enggak lah manusia kok mau bantuin anak, mereka bantuin diri sendiri aja susah. Sekarang dengan COVID-19 ini, antum kadang-kadang berpikir, siapa yang mau bantuin anak? Minta sama Allah Azza wa Jalla. Kayaknya nggak ada yang bisa bantuin anak kecuali Allah Azza wa Jalla. Nih, Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan,
tentang cerita manusia yang berburu kekayaan, mau jadi orang terkaya di dunia. Inna qawman talabu al-ghina fahasabu annahu fi jam'il mal. Ada orang-orang yang berburu kekayaan, dia berpikir, menurut dia kekayaan itu adanya dengan mengumpulkan harta benda. Ala wa innamal ghina fil qana'ah. Ketahuilah kekayaan itu adanya di qana'ah. Wa talabur raha fil kathrah. Sebagian orang mencari tempat peristirahan dengan memperbanyak hartanya. Artinya kalau punya banyak harta itu aku istirahat jadinya. Wa innamar raha fil qillah. Mereka harus tahu istirahat itu dengan sedikit. Tapi hati nerima. Nggak kebayang tuh jemaah. Orang capek karena banyak uangnya. Ada orang capek karena banyak uang. Tapi orang uangnya sedikit bisa tidur. Orang uangnya banyak nggak bisa istirahat. Dia pikir kalau dia punya uang banyak, aku bisa istirahat, bisa santai sama keluarga, makan sama keluarga, sholat di masjid, ikut kajian, ditambahin hartanya tambah banyak, malah susah ketemu keluarga. Makanya kalau ingin istirahat, ingin enjoy, santai, yang banyak-banyak untuk punya uang. Kalau punya lebih, langsung sedekahkan. Punya lebih, langsung sedekahkan. Yang penting antum cukup. Wa talabul karamah minal khalqi ala wahya fit taqwa. Ada orang yang mencari penghormatan dari makhluk. Padahal penghormatan itu adanya di ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa talabun ni'mah fil libasir raqiq wal lin wa fi ta'amin thayyib. Dan sebagian mereka itu mencari kenikmatan. Dia pikir dengan pakaian yang halus, yang bagus, makanan yang enak-enak, itu kenikmatan. Wan ni'matu fil Islam as-sitru wal afiyah. Nikmat di dalam Islam itu ketika Allah tutupi kondisimu, Allah tutupi dosa-dosamu, Allah hapuskan kesalahanmu, dan engkau dikasih keselamatan oleh Allah Azza wa Jalla dari petaka, dari musibah, dari penyakit. Itu nikmat. Ahibati fillah, kita lanjutkan ke pembahasan. Kita udah dengar tuh bagaimana qanaah sebenarnya. Tapi ada orang-orang yang terhalang dari meraih qanaah. Apa penyebabnya? Dia kok nggak dapet tuh qanaah. Anak kok nggak bisa nerima Ustaz? Anak masih suka mengeluh. Anak masih ingin ini, ingin itu. Udah dapat ini, ingin itu. Ada manusia yang seperti itu. Dan banyak. Apa penyebabnya? Di antara penyebabnya engkau terhalang dari mendapatkan qanaah karena sering duduk sama orang kaya. Sering duduk sama orang-orang yang banyak duitnya, banyak motornya, banyak mobilnya. Ikut di grup sana. Antum masuk grup mobil, antum punya mobil mewah. Antum kumpul sama grup itu, bukannya antum tambah qanaah. Grup mobil Ferrari. Ada grupnya biasanya mobil-mobil itu. Ketika antum terkumpul di sana, apa obrolan yang akan terjadi? Dunia lagi. Antum udah punya Ferrari yang terbaru. Tahu-tahu ada fulan beli lagi yang lebih baru dari milik antum. Apakah antum akan qanaah? Ya Allah, berat. Makanya ketika orang-orang kumpulnya, majelisnya itu sama orang-orang kaya. Masya Allah. Makanya ana sering nasihatin istri ana. Soalnya istri ana kalau sudah pulang dari rumahnya orang kaya, agak susah suaminya. Kenapa? Karena di sana dia ngelihat, aduh, hordennya bagus banget bang. Kursinya ini, itu. Karena kumpulnya orang kaya. Berpengaruh itu jemaah. Coba kumpulnya sama orang miskin. Allah. Makanya istri ana kalau berangkat dari tempatnya orang miskin bagi-bagi zakat, ana itu bahagia. Karena ceritanya itu dia bersyukur terus. Alhamdulillah bang, Masya Allah. Fulana kayak gini, fulana kayak ini, kita Alhamdulillah, Masya Allah. Makanya ana senang banget kalau dia kumpul sama orang miskin. Kita pun perlu kumpul sama mereka. Ketika antum kumpul sama orang-orang kaya, antum melihat sepatunya aja, aduh sepatunya aja mereknya ini itu. Akhirnya perasaan antum, anak sepatu, aduh harga sekian juga. Coba kumpul sama orang miskin. Yang antum lihat kakinya udah pecah-pecah. Karena dia harus bekerja tanpa alas kaki. Datang tuh qanaah.
Bahkan akan bersyukur. Yang kedua, yang menyebabkan orang nggak qanaah karena dia meminta tambahan padahal udah cukup. Terus dia at-takatsur, sudah sampai posisi at-takatsur, menumpuk harta. Antum perlu mobil, orang kerja thayyib, Anda perlu mobil, fadhal. Tapi kalau ada orang yang bekerja, enggak Ustaz, Anda ini mengumpulkan harta, Anda kumpulkan sebenarnya untuk bangun pondok, untuk ini, itu beda lagi. Berarti nggak ada cukupnya. Orang kalau kayak gitu niatnya, ambisinya nggak ada cukupnya untuk ngumpulin duit. Antum silahkan kerja keras ngumpulin duit karena tujuan antum adalah akhirat. Artinya bukan antum untuk dunia, enggak sama sekali. Tapi kalau antum untuk dunia ngumpulin duit sehingga antum ditumpuk lagi, buat apa? Antum nggak akan qanaah. Nggak akan dapet tuh kenyamanan dalam kehidupan ini. Hasanah fid dunia nggak dapet tentu. Yang ketiga, karena tidak baca Quran. Tidak mentadabburi Al-Quran. Itu Al-Quran, Masya Allah, petuah-petuah isinya, nasihat-nasihat, penjelasan tentang kehidupan dunia. Tapi antum nggak baca. Antum bacanya, nih orang yang ikut di grup ya jemaah ya. Subhanallah, yang dibaca itu IG, umpamanya dia ikut di IG ya barang-barang mewah ya macam-macam. Dia kalau ngelihat berita itu, Masya Allah, dia lihat merek ini ngeluarin mobil baru, merek ini ngeluarin baju baru, merek ini, itu yang antum baca. Terus terang, kadang-kala anak naik pesawat itu, ada majalah di pesawat itu. Kadang-kala anak duduk, anak buka. Dan ternyata memang isi yang di sana itu barang-barang mewah. Ada mobil baru yang sedang diluncurkan, kekuatannya seperti ini, modelnya seperti ini, limited, macam-macam. Kalau itu yang antum baca, gimana antum akan qanaah? Kumpulnya sama orang-orang berduit. Kemudian ambisi juga sudah ada. Plus antum suka baca yang seperti itu. Maka ada kawan di Jakarta dia ngomong, Ustaz, ana sekarang udah gak punya Instagram, Ustaz, kata dia. Artinya dia ingin ngontrol dirinya karena dia nggak mampu, dia nggak off dari Instagram karena anak biasanya Ustaz, anak suka jam-jam yang mewah. Dia punya fulus. Tapi ketika anak kumpul sama mereka, akhirnya anak jadi kepingin lagi ini itu macam-macam. Ketika tidak, selesai urusannya. Ketika tidak membaca, aman. Makanya kenapa mereka ketika ada handphone baru keluar selalu dikeluarkan spesifiknya jemaah. Speknya kayak apa tuh? Oh, kayak gini, kayak gitu. Karena untuk menarik orang, oh berarti lebih bagus dari yang punya anak. Anak kayaknya perlu beli itu. Emang antum perlu? Kalau antum punya fulus, antum lihat dulu keperluannya apa. Kemudian yang keempat, ya karena jarang mengingat kematian. Jarang ingat akhirat. Cobalah ziarah kubur. Untuk mengingat akhirat. Kemudian yang kelima, antum tercebur dalam syahwat dunia. Banyak kenikmatan di dunia ini jamaah. Tapi kalau antum mengikuti syahwat antum, ya antum gak akan pernah puas. Kalau bicara makanan, yang kita perlukan apa? Iya, makanan yang membuat punggung kita tegak. Kalau kita ngelihat antum ke warung, di situ banyak macam-macam makanan. Tapi antum berusaha untuk ngelihat, enggak lah, anak yang perlu anak aja. Kalau ngelihat ada makanan ini, makanan itu, makanya ada orang-orang yang kerjanya kulineran. Kemana-mana dia ikutin syahwat. Oh, ada makanan enak ke sana, berangkat ke sana. Ada makanan enak ke sana, berangkat ke sana. Ada kajian di situ, nggak berangkat. Perutnya yang dia ikuti. Ini udah kecebur, dia harus diselamatkan. Kemudian yang keenam, terlalu berluas-luasan dalam urusan yang mubah. Oke, mubah itu artinya boleh. Tapi ketika antum berluas-luasan dengan yang mubah, akhirnya antum terjebak menjadi orang budaknya perkara-perkara yang mubah tersebut. Harus antum dapat. Padahal mubah, tapi kenapa antum haruskan? Kalau kita bicara mubah, boleh.
Tapi antum biasanya ketika banyak dengan yang mubah-mubah, terbiasa dengan yang mubah-mubah itu, akhirnya jadi harus buat antum. Udah jadi kebiasaan. Maka hendaklah kita, ya, tapi ini dunia. Nanti di akhirat itulah balasan buat amal soleh kita. Biasakan diri antum melihat kepada yang di bawah antum, tidak melihat kepada yang di atas antum. Dan yakin, pembagian rezeki dari Allah itu penuh dengan hikmah. Kemudian ketahuilah bahwa qanaah, harta yang tidak ada habisnya. Mau jadi orang kaya, nggak perlu dengan mengumpulkan harta, tapi dengan menerima kondisi yang ada. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Masya Allah Ustaz, syukran jazakallah khairan yang telah memberikan pengingat kepada kita semua. Dan ini sifat qanaah ini adalah sifat yang mungkin bagi kita sering lupanya karena ya kadang panduannya juga lupa seperti itu ya. Dengan demikian alhamdulillah kita diingatkan kembali untuk bersikap qanaah. Alhamdulillah untuk sesi tanya jawab sudah tiba. Oleh karena itu pada jemaah yang ingin bertanya silahkan, ada di sini atas nama Akhiuna Khairul Falah. Tafadhol, pertanyaannya langsung saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Antum namanya Khairul Falah. Masya Allah. Keren banget Ustaz. antum. Karena dari Tambun Ustaz. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Antum dari Bekasi Ya Ustaz nih? ini. Iya Bekasi, Tambun Ustaz. Masya Allah. Masuk apa? Bodebek. Iya Ustaz. Nah, tafadhal. Lagi di lockdown Ustaz. Ini Ustaz mau nanya, di saat kondisi seperti ini kan, Ana nggak bisa apa-apa lagi nih Ustaz nih. Antum nggak bisa apa-apa. Antum bisa ngomong gini. Maksudnya untuk pekerjaan gitu Ustaz. Oke, siap. Ana kebetulan ojol Ustaz. Nah, Masya Allah. Nah ini gimana gitu ya Ustaz menyikapinya biar kita nggak stres gitu Ustaz. Karena kan saat ini Ana di rumah aja nih Ustaz nih. Antum gitu, nggak dapat bagian itu, bagian apa? Bansos itu. Itu walau alam bisa apa Ustaz, belum sampai. Oh, belum nyampe. Iya, ya tapi sih nggak terlalu berharap Ustaz. Nggak terlalu sih Ustaz. Siap. Nah, ini anak kan punya Ustaz, anak tinggal ibu anak sendiri. Sekarang ibu anak sama adik anak Ustaz. Nah, anak di keluarga anak laki satu-satunya Ustaz. Masya Allah. Kakak perempuan. Masya Allah. Anak ini Ustaz apa? Selama anak hidup itu anak nggak bisa bantu orang tua Ustaz. Terutama kan kata Ustaz kan anak pernah dengar ceramah Ustaz. Kalau anak laki-laki itu biarpun udah berkeluarga tetap membantu orang tuanya gitu Ustaz. Tapi selama ini anak nggak bisa ngebantu ibu anak untuk ekonomi atau apa gitu Ustaz. Karena anak sendiri untuk keluarga sendiri juga agak sulit gitu Ustaz. Ya, makanya anak alhamdulillah ibu anak dibantu sama kakak anak yang perempuan, ada kakak ipar yang masih mau bantu gitu Ustaz untuk ekonomi ibu anak gitu. Masya Allah. Nah yang anak kalau Ustaz apa anak berdosa gitu Ustaz sebagai anak laki-laki tapi nggak bisa bantu ke orang tua gitu Ustaz. Itu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fik jamaah. Subhanallah jamaah. Ya. Kalau kita lihat kondisi anak laki nih. Anak laki itu punya kewajiban berbakti sama orang tuanya. Antum mau punya bini 4, tapi antum wajib berbakti sama orang tua. Kebaktian kepada orang tua sesuai dengan kemampuan.
Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya lebih dari kemampuan dia. Tinggal sekarang bagaimana antum membantu orang tua. Kalau tidak bisa dengan harta, paling tidak dengan kepedulian. Ada anak yang tiap hari telepon orang tuanya. Kalau bisa datang ke orang tuanya, datang ke orang tuanya. Kalau dia dikatakan tadi, mungkin secara materi dia nggak mampu, tapi mungkin kau bisa memberikan hadiah kepada orang tua. Sisihkan sedikit harta buat orang tua. Karena apa? Karena kebaktian antum kepada orang tua itu yang akan memberkahi harta. Bisa jadi antum sekedar belikan tahu goreng buat orang tua. Datang pijetin kakinya orang tua, ngobrol gimana, Umi ini itu sampaikan kepada dia. Sehingga dia merasa anaknya, ibunya tahu. Walaupun ada orang tua yang nggak respect sama anaknya karena anaknya miskin. Umpamanya seperti itu. Tapi antum jangan takut karena Allah tahu antum telah berbakti sesuai dengan kemampuan antum. Tadi yang Anda katakan doa, perbanyak doa antum buat orang antum. Ketika uang antum nggak bisa kasih, maka gantikan uang yang seharusnya antum berikan membantu orang tua itu dengan doa-doa buat orang tua antum. Kemudian dalam kondisi lockdown ini, antum tadi sebagai ojol yang mungkin sudah nggak punya pekerjaan sekarang ini. Karena ya kita tahu sendiri udah ada larangan untuk keluar rumah, umpamanya kecuali untuk keperluan. Antum harus minta petunjuk sama Allah Azza wa Jalla. Apa yang bisa dikerjakan di rumah? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan di setiap orang mukmin ada kebaikan. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ihris ala ma yanfa'u. Engkau bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa yang bermanfaat buatmu. Maka antum lihat di rumah nih, apa yang bisa digarap di rumah. Kalau selain bersih-bersih rumah, antum bisa tanam sesuatu, bisa tanam umpamanya tanam biji lombok kayak cabai atau apa. Pokoknya supaya antum menunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah aku berusaha ya Allah. Aku bekerja. Apa yang bisa dikerjakan? Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Wala ta'jaz, dan jangan sampai antum jadi orang yang lemah. Kenapa ada pengangguran jamaah? Apakah karena lapangan kerja nggak ada? Bukan, karena dia nggak mau kerja. Kalau antum mau bekerja sesuatu yang harus melamar, yang antum harus dapat gaji, ya itu terbatas. Tapi antum bisa bekerja sesuatu yang bermanfaat buat diri antum. Antum nggak nganggur di rumah. Pekerjaan-pekerjaan ya. Subhanallah. Mungkin antum tahu teman-teman kita yang kerja di luar negeri. Mereka kerjanya susah. Sebagian di antara mereka cerita yang di Belanda itu kerjanya dia itu cuma bersih-bersih rumah orang. Hanya bersih-bersih rumah orang. Jadi kita perlu umpamanya buka layanan nanti ke depannya apa saja yang bisa dikerjakan. Dan minta tolong sama Allah, minta petunjuk. Kita ini nggak tahu, kadang kala ternyata ada peluang kerjaan yang kita sia-siakan. Di Medina, orang-orang Bangladesh itu gajinya sedikit sekali. Dia manfaatkan waktu ketika dia off dari kerjaan dia kerja itu mandiin mobil orang. Dia datang ke rumah-rumah orang ya, ana mandiin mobilnya ya. Dia mandiin mobilnya orang tuh. Mungkin 3 hari sekali dia mandiin, bawa timba, dia naik sepeda, dia mandiin. Apa saja dia kerjakan jamaah. Cuma memang kita tuh kadang-kala kalau di kampung sendiri masih merasa nyaman. Tapi kalau sudah merantau jadi berat. Maka nasihat ana kepada setiap muslim yang sekarang sedang lockdown, yang di PHK mungkin atau yang dirumahkan, antum minta sama Allah Azza wa Jalla petunjuk. Antum tunjukkan antum mau bekerja. Apa yang bisa digarap di rumah. Umpamanya kalau mau menanam yang namanya cabai, subhanallah, bukan di Arab nih, di Indonesia. Banyak itu. Apa yang bisa lakukan? Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan antum orang yang bertakwa kepada Allah dan berbakti kepada orang tua, dan antum harus yakin.
bahwasanya antum mampu menghadapi kondisi ini dan tinggal hati antum menerima apa tidak kondisi ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, barakallah. Ya, mudah-mudahan mendapatkan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan rezeki kepada antum ya, insyaallah. Tafadhol untuk penanya berikutnya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Diacungkan dulu tangannya terlebih dahulu. Doni, silakan. Baik, jamaah yang ikhwan maupun akhwat dipersilakan untuk bertanya kepada Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Dengan terlebih dahulu mengacungkan tangannya terlebih dahulu. Tafadhol. Waktunya masih ada, masih tersedia. Alhamdulillah sekarang Masya Allah sudah ada 95 pertanyaan. Baik, atas nama Ukhtuna Resti Indriana, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ana izin bertanya, Ustaz. Kalau misalkan kita tuh lagi tadabbur Al-Qur'an, kemudian rasa kantuk itu datang. Dan kita beralih untuk main handphone dulu sebentar karena ana rasa kalau main handphone bisa kayak apa ya? Nggak ngantuk. Bisa seger lagi. Ya. Bisa seger lagi dan kemudian setelah itu melanjutkan lagi tadabbur Al-Qur'annya, apakah boleh? Barakallahu fikum. Iya. Ya jamaah. Jadi memang bicara ngantuk, para ulama ketika berbicara tentang kantuk di masjid, kadangkala kita kajian atau kadangkala di masjid sedang mendengarkan khutbah Jumat ya. Orang itu untuk mengusir ngantuknya itu kadangkala perlu ada tempat kosong, dia pindah ke tempat tersebut. Jadi pindah posisi. Jadi kalau tadi mungkin nggak pindah posisi dengan main handphone saja, kemudian dia nggak ngantuk baca Quran lagi, ngantuk lagi, pegang handphone lagi dia. Makanya akhirnya lebih banyak handphonenya daripada baca Qurannya. Nggak apa-apa pegang handphone. Ketika memang kita mau baca WhatsApp karena ngantuk ya, baca WhatsApp umpamanya ada yang penting-penting kita baca. Tapi nasihat ana sebenarnya ketika antum tidur itu lebih utama. Ketika antum ngantuk. Jadi waktu yang digunakan ini kan bisa untuk tidur. Kecuali tadi di masjid nggak mungkin kita sedang kajian gitu mau tidur. Tapi di rumah waktu yang antum mau gunakan untuk pegang handphone itu digunakan untuk tidur. Mungkin 5 menit, 10 menit tidur itu udah cukup. Antum ngantuk, antum pasang alarm, anda mau tidur sebentar. Bangun seger. Tapi ketika anti tadi pegang handphone, anti saya capek matanya, tetap capek karena nggak istirahat. Kecuali anti jalan keluar ya, kadang-kala kan darah itu nggak mengalir dengan baik, tapi ketika dibikin jalan, masya Allah, anak tadi ngantuk ya masya Allah ya. Anak bikin keluar rumah, olahraga sedikit, gerak-gerak, akhirnya alhamdulillah ngantuk itu pergi. Intinya sebenarnya boleh aja kita pegang handphone, tapi lebih utama kalau mungkin tadi ganti posisi dengan berjalan atau pindah kemana, atau berolahraga sedikit, atau tidur. Makanya ketika orang sholat malam, Nabi SAW pernah melihat di masjid itu ada tali. Talinya siapa ini kok ada di masjid? Talinya Zainab, istri Nabi SAW. Dia itu kalau capek dia bersandar, dia pegangan dengan tali tersebut ya untuk mengusir kantuk dia. Kata Nabi SAW, hulluh, lepas tali ini. Hendaklah orang itu sholat ketika dia sedang seger gitu. Ketika dia capek istirahat, lanjutkan nantinya. Maka mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, mudah-mudahan jelas ya waktu Risti, mudah-mudahan mewakili jawabannya dan bisa diamalkan. Berikutnya silakan untuk pertanyaan berikutnya, masih ada waktu untuk kesempatan bertanya kepada Ustaz. Alhamdulillah ada Ummu Hana dari Depok. Tafadhol Ummu Hana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhali.
Ya Ustadz, mohon nasihatnya. Kondisi Ana dan orang tua berbeda kota. Orang tua hanya tinggal berdua di sana, Ustadz. Dalam kondisi seperti ini, terakhir Ana datang ke sana seminggu yang lalu masih bisa. Tapi untuk saat ini, orang tua Ana sendiri pun meminta Ana dan keluarga untuk tidak datang dulu karena memang ada kesepakatan dengan tetangga-tetangga di sana untuk tidak anak-anaknya pun, keluarganya pun tidak ada yang datang. Jadi kalau ketika anak terakhir datang ke sana itu seperti ada omongan yang membuat ibu Ana jadi tidak enak hati, yang pada akhirnya meminta kami anak-anaknya untuk tidak datang terlebih dahulu. Mohon nasihat Ustaz di kondisi seperti ini, bagaimana kami menyikapi rasa rindu kami, birrul walidain kami kepada orang tua, Ustaz. Karena setiap kali bertelepon pun itu rasa rindu dan air mata orang tua pun kami nggak bisa tahan juga, Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana apa yang harus kami lakukan dengan birrul walidain yang dengan kondisi seperti ini, Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, kita tuh tatkala melakukan perjalanan, pergi meninggalkan keluarga kita, apa yang dilakukan seorang musafir? Dia berdoa. Di antara doanya adalah dia menitipkan keluarganya kepada Allah Azza wa Jalla. Keluarganya mengatakan astaudi'ukallah. Keluarga yang pergi mengatakan astaudi'ukallah dinak wa amanatak wa khatima amalik. Keluarga menjawab astaudi'ukallah alladzi la tadi' wada'ihu. Aku titipkan kau kepada Allah yang titipannya Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anti harus menitipkan keluarga anti, orang tua anti kepada Allah Azza wa Jalla. Keberadaan anti di sana ya membawa madarat buat orang tua. Dan keberadaan anti di sana juga mungkin tidak dapat membantu orang tua tatkala sakit, karena yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka titipkan orang tuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi terus dijalankan. Perhatian kepada orang tua ya. Kalau sekarang alhamdulillah dengan adanya fasilitas online jamaah, anti bisa membelikan sesuatu buat orang tua di sana untuk berbuka mereka, untuk sahur mereka, apapun anti bisa cukupi dengan anti berada di tempat ini, di tempat anti sekarang. Insya Allah itu masih bisa dilakukan. Yang ketiga, bersabar. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang, tadi kita bicara, ada orang yang nggak nerima dengan kondisi yang ada. Kenapa seperti ini? Ya kita terima yang ada. Doakan orang tuanya. Kepedulian sama orang tua. Kalau di sana ada kerabat ya, biasanya kan orang tua tinggal sendirian di sana, tapi ada keponakan, ada saudaranya atau siapa. Kita menjalin hubungan baik dengan mereka juga. Silaturahim dijaga. Dengan harapan mereka saling menjaga di antara mereka sendiri. Itu yang bisa kita lakukan. Dan berdoa semoga bala dan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, mungkin pertanyaan terakhir jamaah. Halo? Kang Zai. Kang Zai. Apa Ustaz? Syalom kemana antum? Loading dan sempat terputus. Loading dan sempat terputus apa Ustaz? Nah, tafadhal. Pertanyaan terakhir nih udah nih. Penanya berikutnya silahkan. Masih ada kesempatan waktunya untuk bertanya langsung kepada Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Silahkan jamaah, ikhwan maupun akhwat
Silakan. Baik, ada Asta sama Panji, kemudian Abu Faiza. Ya, sesuai urutannya. Kami persilakan terlebih dulu Ini untuk pertanyaan terakhir kok sesuai dengan urutannya. Nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di tengah kondisi COVID-19 seperti ini, kan kemarin kejadian kayak ada 2 tetangga anak yang meninggal dunia gitu. Tetapi kalau dari rumah sakit kan sebenarnya belum ada vonis terkait apakah beliau-beliau ini positif atau tidak. Nah, bagaimana kita menyikapinya gitu, Ustaz? Karena kan sebagai tetangga kita juga kadang kasihan gitu, karena di rumahnya juga sepi, yang takziah kan pada takut. Tapi kalau kita nggak ke situ juga kasihan, nggak ada yang bantuin gitu. Terus kemarin ada yang nganterin, karena protapnya harus langsung dibawa ke makam meskipun nggak ada vonis, kan nggak ada yang takziah juga, yang nggak ada yang nganterin jenazahnya juga. Kayak gitu gimana ya, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah. Makanya orang yang mati di masa wabah ini ya, akhirnya memang nggak banyak yang mengantar dia, nggak banyak yang takziah kepada dia. Tapi kita tahu kewajiban mensolatin jenazah, kewajiban memandikan jenazah, kewajiban menguburkan jenazah, semua itu adalah fardu kifayah. Di mana tatkala sudah ada yang menjalankan, yang lainnya tidak berdosa. Tinggal kita bagaimana mendoakan mereka. Tetap kita nggak bisa sholat jenazah umpamanya di tempat dia kan langsung dibawa ya. Beberapa fatwa ulama membolehkan untuk sholat ghaib umpamanya buat mereka. Tapi kalau enggak, ada yang bisa dilakukan. Takziah sekarang bisa baik pun. Takziah bisa kita mengantarkan makanan buat mereka, menghibur mereka dengan hal-hal yang positif. Kalau kita nggak bisa datang ke rumahnya, antum tinggal pesan makanan, kirim ke sana. Pesan apa, kirim ke sana. Agar keluarganya merasa ternyata tetangga-tetangga ini peduli dengan dia, tapi kondisinya yang tidak memungkinkan dia untuk datang ke rumahnya. Ana sendiri takut untuk menguburkan jenazah umpamanya, ngantarkan jenazah. Banyak orang berkumpul di sana kadangkala. Wallahu a'lam, kita ini sekarang adalah beramal dengan niat kita. Ini amalan yang seharusnya kita galakkan di masa seperti ini, jamaah. Antum beramal dengan niat antum. Karena kita tahu bagaimana dahsyatnya niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ketika antum punya niat, ana niat saat ana ingin mengantarkan jenazah, ana ingin pahala qirat, ana ingin mensolatin jenazah, ana ingin ini itu. Ketika antum punya niat kebaikan, tumbuhkan niat-niat berbuat baik ini, insya Allah pahala akan mengalir kepada antum walaupun antum tidak mampu untuk hadir di tempat yang antum niatkan karena kondisi yang ada. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kang Zainal. Kayaknya kabur Kang Zainal ini. Kang Zainal. Masih ada yang nanya Ustadz ini. Terakhir Pak Bimo ya, satu aja. Ya. Soalnya hari ini kita 3 kajian, puasanya tidak bisa minum Pak Bimo. Masya Allah. Nah, jadi harus waktunya harus di. Nah, silakan pertanyaan terakhir mungkin. Silakan Putih Siska. Mic-nya tolong di ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustadz. Mungkin di luar dari tema hari ini. Kebetulan di kantor saya itu ada salah satu rekan kerja mengajak untuk khataman Al-Quran. Nah, yang mau saya tanyakan, jadi setiap harinya
kami ada beberapa peserta hataman itu membaca Al-Quran di masing-masing, membaca Al-Quran masing-masing sampai akhirnya di juz terakhir. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah itu termasuk dari masing-masing peserta yang ikut itu termasuk hatam Al-Quran juga gitu Ustaz, walaupun kita melaksanakan hataman Quran itu bersama-sama gitu Ustaz. Artinya bersama-sama anti baca 30 juz? Enggak Ustaz. Nanti baca Jadi, berapa juz? Terbagi dari 1 sampai 30 itu dibagi rata. 1 juz? Tidak full semua dibaca, iya. Iya. Berarti anti hatam berapa juz? Kurang lebih saya nggak hitung sih Ustaz. Enggak, yang anti baca. Itu di atas 20 orang Ustaz. Ya, berarti tiap orang kira-kira dapat 1 juz gitu kan? Iya. Atau 1 juz setengah lah. Iya. Kalau bicara menghatam, nah. Iya, kurang lebih seperti itu Ustaz. Nah. Ya, kalau bicara menghatamkan Al-Quranul Karim jemaah. Ketika orang 30 membaca 1 juz, hatam Quran. Artinya Quran telah dibaca. Betul. Fulan 1 juz, fulan 1 juz. Jadi dikatakan di tempat itu telah dihatamkan Al-Quran Karim. Arti dibaca Al-Quran Karim sebanyak 30 juz, betul. Tapi kalau perorangan hatam, nggak ada yang hatam. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran Karim dan menghatamkannya sebagaimana Rasul SAW, beliau bertadarus dengan Jibril alaihissalam full selama Ramadan 30 juz. Jadi bukan dibagi per orang seperti itu. Mungkin itu yang berkaitan dengan hatamannya ya. Kadangkala orang ini membaca Quran, ya kalau kita bicara untuk ruqyah, kita kadangkala meruqyah orang sakit ya. Ana baca juz pertama, fulan baca juz, yuk kita baca Quran yang mudah-mudahan disembuhkan orang seperti ini. Yang jelas ana nggak hatam ketika ana cuma 10 juz. Fulan juga dikatakan hatam ketika dia baca cuma 10 juz. Nggak ada yang hatam. Tapi Quran di tempat itu telah dibaca 30 juz. Full Quran telah dibaca. Oleh siapa? Oleh orang banyak. Maka nasihat ana yang perlu dilakukan anti adalah anti menghatamkan. Perkara mereka anti dapat bagian juz 30, na'am juz 30. Tapi anti membaca dari Al-Baqarah sampai juz ke-30. Dan subhanallah ulama-ulama terdahulu sehari mereka membaca 30 juz sendirian. Sehari. Imam Syafi'i diriwayatkan sehari semalam hatam 2 kali 30 juz. 2 kali sendirian. Cuma kita karena semangatnya sudah mulai melemah. 1 juz. Sejatinya antum itu hanya atau anti itu hanya menghatamkan sekali. Ketika tiap hari anti membaca 1 juz, dibagi 30 orang, anti 1 juz sampai akhir Ramadan anti hanya hatam sekali. Fulan hatam cuma sekali, fulan hatam sekali. Sesuai dengan bagiannya masing-masing. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah usahakan kita, mungkin mereka bikin grup seperti itu untuk memotivasi teman-teman ya. Artinya antum udah selesai, alhamdulillah seperti itu. Tapi ingat antum belum hatam. Yang dikatakan hatam Al-Quran Karim ketika antum memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian antum mengakhiri dengan minal jinnati wan nas. Seperti itu. Barakallahu fiik jamaah. Mungkin itu yang bisa anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tidak mendapatkan kesempatan. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dan kita dapat istiqomah di dalamnya. Untuk selanjutnya mungkin doa dari Ustaz Tafadhol Ustaz sebagai penutup. Nah, barakallahu fikum. Taib di penutup ini jamaah, ingat Allah Azza wa Jalla menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Pembagian rizki, pembagian jabatan, pembagian kedudukan, pembagian harta di muka bumi ini bukan berdasarkan amal kita. Bukan berdasarkan ibadah kita. Tapi pembagian itu berdasarkan ujian yang Allah berikan kepada masing-masing dari kita. Sedangkan nanti di akhirat pembagian derajat di sana, pembagian nikmat di sana berdasarkan amalan kita.
Maka antum jangan berkecil hati ketika antum jadi orang soleh, tapi harta antum sedikit. Yang terpenting antum mendapatkan qanaah yang tadi kita bicarakan. Dan antum yang kaya raya juga ingat kenikmatan yang hakiki tatkala Allah berikan kepada antum qanaah, menerima dengan apa yang Allah berikan, mencukupkan diri dengan karunia Allah Azza wa Jal, tidak memandang terhadap apa yang tidak dia miliki. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.